Ya, teman saya itu akhirnya disuruh ngajar aja ya, ngajar terus sampai ada ndak ada santri itu diajar. Dia ngomong ten kula nggih, ana santri siji tak uruk, Cu, ana santri loro tak uruk, ana santri telu tak uruk, ana santri papat tak uruk, ya gak ana santri aku nguruk awakku dhewe gitu. Ngomongnya begitu. Masya Allah, dari selalu mengajar dan alhamdulillah saat ini pesantrennya berkembang. Masya Allah ya. Santrinya juga meskipun tidak ada pendidikan formalnya di pesantrennya itu hanya TK, guru ngaji begitu ya, tapi santri-santrinya dari luar yang sepuh-sepuh yang ngangsu kaweruh di situ itu banyak sekali yang tanya A B C D F G sampai kaget tuh. Tadinya ini ya Pak Musa ini kelas dunia ya, Masya Allah. Jadi memang takdir itu jalan orang itu memang Masya Allah luar biasa. Tapi intinya bahwa apapun yang terjadi itu tetap saya pribadi tunggu gemi agomo. Ini nggak bisa lepas Pak. Jadi ini adalah pencarian kita selama hidup di dunia ini ya, untuk menemukan sangkan parang dumadi mosok yo urip pisan kemudian sio-sio bloko lah yo gak masuk pol ya toh. Makanya ngugemi agama ini bagi saya adalah harga mati, kayak NKRI harga mati, ngugemi agama ini adalah harga mati. Jangan sampai lalai ya, jangan sampai sak nemen-nemen itu ojo lali gedene kayak sembayang iku mbok iku sedekah ta ya apa gawe arek-arek ya kan, kayak iso apa ya, kayak iso komat iku ya apa lah, resik musola lah ya apa lah, apapun kita sebisanya itu supaya mengaitkan diri kita itu dengan agama, karena itu adalah jalan yang lurus dan janji yang maha suci maha benar bahwa nantinya itu ya agama itu jadi yang paling penting. Kenapa demikian? Ya sudah terbukti kok kan, kita meninggal dunia juga tidak membawa apa-apa. Adanya warisan itu juga tambah bikin sengsara, tambah bikin debat gitu, tambah bikin walah wis dak karuan tambahan ya. Orang tidak bisa ngaji ya, kemudian ngugemi agama itu jangan sampai sesekali kita itu mencela Pak. Jangan sesekali, meskipun sampean paham agama, meskipun sampean isok baca tulis Al-Quran fasih misalnya ya, kemudian orang itu wah kon apa agama, jangan begitu Pak, ndak boleh. Semakin beragama kok semakin arogan, ini ada yang salah dengan kejiwaannya, bukan agamanya, ada yang salah dengan kejiwaannya itu. Pernah ya saya dihadapkan pada satu momen ya, di mana ada seorang yang itu sudah berubah total dan ngugemi agama ya. Kebetulan berubah totalnya ketika sepuh gitu ya, bisa baca Al-Quran mungkin kalau menurut saya 30-40%. Jadi masih ada sisanya tentang kefasihan juga tidak masuk ya kan, dan lain sebagainya itu. Dari subuh ya, subuh hari begitu, kemudian rutin ketika yang jahroh. Jadi bacaan-bacaan jahroh kayak subuh ya, kayak Isya, maghrib itu selalu hadir. Tapi kalau siang tidak ya. Saya tidak ambil pusing dengan niatnya apa, tapi bacaannya memang amburadul. Saya kira bener amburadul. Namun begini, saya sering diingatkan itu, Mas sampean lapo sing ngizini aku dadi imam? Lapo iku kan bacaannya salah gitu. Masya Allah. Jadi kawan-kawan sekalian ya, itu bagi saya pribadi ya, kalau seumpama saya mengiyakan orang yang sudah subuh hari mandi sejak jam 3, kemudian dalam posisi stroke ya, berangkat ke musola, kemudian mau nguripi radio gitu dengan suara yang keras seperti itu radionya, kemudian mau ngimami dan ngimaminya itu bacaannya salah. Kalau misalkan saya penggak dan orang yang bersangkutan tuh kemudian sakit hati karena dipenggak ibadah, nanti di yaumil kiamat tanggung jawab saya piye? Menggak orang ibadah, menggak orang maksiat masihlah bisa ditolerir ya, kira-kira ini masuk ya gini. Tapi kalau menggak orang ibadah, opo gak podo kaku kambe Abu Jahal Abu Lahab. Iya kan? Itu pikiran saya. Akhirnya saya bilang, Masya Allah, begini saya jelaskan sedikit ya. Kemudian saya bilang, gak seumpama misalnya niku nggih dosa ya, itu saya tanggung dosanya sudah itu saja. Jadi tidak ada debat
ya kan. Saya tetap izinkan beliaunya untuk ngimami, saya tetap ridho beliau untuk ngimami walaupun dengan segala keterbatasannya. Masya Allah. Yang banyak sekali ya hal-hal yang kadangkala itu memang harus fushah gitu ya. Makanya harus fushah. Tapi agama juga harus menjadi berkah bagi orang yang pelat. Agama juga harus menjadi barokah buat orang yang cadel, kayak so ngomong R. Itu juga harus jadi berkah. Agama juga harus bisa menjadi berkah bagi orang yang buntung gitu. Saya kira demikian. Makanya jangan sampai saya pribadi itu menghalangi orang untuk ngibadah, untuk orang untuk pergi ke musola dengan segala keterbatasannya gitu ya. Ketika misalkan ada khataman setiap Selasa Kliwon ya, di musola Miftahul Huda ini kan ada khataman setiap Selasa Kliwon. Kalau ada orang lewat entah itu pengamen, ayo ono sego ae dipangan segone. Jadi agama ini milik Anda. Agama ini milik kita bersama, barokah Kanjeng Nabi ini juga milik bersama. Jangan sampai itu kemudian menjadikan perpecahan, menjadikan problem kesolehan. Saya kira demikian untuk bahasan-bahasan kita pada kesempatan kali ini. Jika jenengan misalkan berada di kawasan Semolowaru misalkan ya, atau pedagang asongan atau mungkin warga sekitar yang dielok, monggo ya. Kalau Anda kebetulan lewat Gang 1, silahkan mampir di Musola Wakaf Miftahul Huda. Semoga saja saya minta doanya Musola Wakaf ini bisa menjadi berkah nggih, berkah damel sedaya umat muslim dimanapun mereka berada, terkhusus untuk warga RT 1 RW 3 Kelurahan Semolowaru. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.